Apapun itu perputarannya, apapun itu usianya, Allah pesan wa'tasimu bihablillahi jami'an. Berpegang teguhlah padha kujengono marang hablillah. Hablun itu dalam bahasa Arab dimaknai sebagai tali yang kencang. Lalu diserap di dalam bahasa Indonesia menjadi apa Bapak Ibu? Kabel. Kabel itu untuk apa fungsinya Bapak Ibu? Menyambungkan antawisipun aliran listrik satu dengan aliran listrik yang lain. Perantaranya kabel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Wa na'udzu jami'an bihadhil maqar bidu'ani Allahumma ja'al hadzal matar nafi'an. Bapak Ibu yang tansah kula hormati, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijawab menika wonten ing kawontenan ingkang pindho lajeng menika jawah tenanan. Dibagi sebab masih tentu Tuhan Allah katosaken jawah menika jawah ingkang jalari manfaat dhateng kula panjenengan sami. Mugi-mugi tanduranipun ingkang tasih garing menawi dipun paringi tuwuh dan tuwuh ugi keimanan dan ketakwaan kula panjenengan sami dumateng Allah Subhanahu wa taala. Penggalih selawat dan salam monggo sareng-sareng kita aturaken dumateng junjungan kula sami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dumateng keluarganipun, sahabatipun lan mugi nempel dumateng kula panjenengan sami selaku penderek atau syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang kula hormati, dipun ngendikaken wonten ing ngajeng wau nglajengaken tauhid wonten ing surah Ali Imran. Ayatipun 100 kula rumiyin nggih Bapak Ibu nglajengaken surah Ali Imran surah nomor 3 ayatnya 103. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum. Terus maos juga dipun sukun itu boten kol-kol lagi. Idza, nah biasanya kan idza ini dialirkan.
wal dialirkan sami il kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bini'matihi فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون لكم آياته لعلكم تهتدون. Kita bahas makna dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kula nyuwun pirsa dumateng Allah saking panggodhanipun setan ingkang rinanjam. Bismillahirrahmanirrahim. Kelawan nyebat asma dalam Allah ingkang maha mirah tur welas asih. Wa'tasimu lan padha cekelana ana ta sira kabeh bihablillahi kelawan taline Allah Ta'ala yaiku agama jami'an kabeh wala tafarraqu lan aja padha amecah belah ing sira kabeh wal quru lan elinga ing sira kabeh ni'matallahi
ing ngatasé nikmati Allah alaikum ing atase siramu kabeh il kuntum nalikane ana ta sira kabeh a'daan iku padha dadi musuh fa'allafa mongko ngrukunake iya Allah baina qulubikum ing dalem antarane ati sira kabeh fa asbahtum mongko isuk-isuken ing sliramu kabeh bi ni'matihi kelawan nikmati Allah ikhwanan iku dadi seduluran wa kuntum lan ana sira kabeh ala iku ing atase syafa hufratin pamiro jurang pinggire jurang minan nari saking neraka fa angqadakum mongko nyelametaken iya Allah ing sira kabeh minha saking neraka kadzalika kaya mengkono kang dinutur yubayyinullahu marteloaken sapa Allah lakum marang siliramu kabeh ayatihi ing pira-pira ayat Allah la'allakum supaya sira kabeh tahtaduna iku oleh pituduh. Bapak Ibu ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Niki radi doi dados ingkang unjukanipun dereng telas saged dipununjuk. Ibu bapak ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah nyipta sedaya makhluk-makhlukipun Allah. Termasuk niki kedadosan Jawa. Menika sedaya tanggungipun Allah Subhanahu wa taala ingkang di dalam hukum alam utawi teng agami ikutipun sunnatullah itu akan terus berputar dan bergantung satu dengan yang lain. Misalipun Jawa menika asalipun saking pundi Bapak Ibu? Nek midanget Al-Qur'an anzala minas sama. Anzala menika jatuh turun minas sama dari langit. Niku cah TK ya ngerti Mas nggih. Tapi ada makna yang lebih jauh Bapak Ibu ketika dulu kami sekolah tidak sesederhana jatuh dari langit. Ternyata sebabnya dulu panjang, alurnya dari laut kemudian menguap menjadi kumpulan awan digerakkan hembusan angin, terjadi proses yang di dalam ilmu itu dikenal dengan pencairan. Kok linear dilalah niku mboten. Biasanya kalau es nyair itu kan netes-netes jadi satu titik. Tapi linear kok roto kan. Meskipun beberapa waktu terakhir kalau panjenengan sami ugi mirsani satu fenomena jatuhnya itu tidak butiran kecil-kecil tapi kemudian
Itu nanti bukan wilayah kami untuk menjelaskan, tapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang menjadi menarik setelah itu berputar diserap oleh tanah dan seterusnya. Itu tanda-tanda alam. Nah, apa yang tumbuh di dalam perputaran itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada nanti pepohonan kalau dari tanah. Nah, pohon itu sangat bergantung dengan tanah. Maka banyak petani itu sangat menggantungkan hidupnya dengan kondisi kesuburan tanah. Qadarullah kalau ini baru mandap saking gunung, terusipun perso itu Bapak Ibu yang menanam di lereng bukit, Bapak Ibu, tanahnya betul-betul dijaga kesuburannya, sebab kalau tanahnya tidak subur, nanti tanamannya juga akan berpengaruh. Pertanyaanku loh, seandainya tanaman itu tidak ada, tanahnya tetap wonten apa mboten Bapak Ibu? Tetap wonten. Milo kata yang ingkang mending dilempit bangane ditandurikan tetap. Tanahnya tetap ada. Tandurannya boleh saja tidak ada. Yang akan saya sampaikan adalah tanaman itu sangat bergantung kepada tanah. Senajan di kota sekalipun ada tabulam pot, tanaman di dalam pot pasti perlu media tanah. Sekarang ada inovasi tidak perlu pakai tanah Mas, ada media tanam. Tapi itu tetap merekayasa genetika tanah. Tanaman tidak bisa hidup tanpa adanya, ini saling tertahu. Hewan juga sama. Ada siklus makanan yang dia perlu tinggali, termasuk area di mana dia hidup. Biasanya kalau soal membahas perhewanan, di mana dia itu bisa bahagia tinggal di satu tempat, itu akan berpengaruh terhadap proses tumbuh kembang hewan. Nek cara iwak-iwakan laut, ikan itu hidup di laut. Laut yang perlu ikan atau ikan yang perlu laut, Bapak Ibu? Laut yang perlu ikan atau ikan yang perlu laut? Iya. Semestinya ikan yang perlu laut, karena tanpa media untuk hidup, maka ikan menjadi mati. Bahkan ada sebagian orang karena ingin merawat ikan laut, jenis laut maksudnya, dia harus mendatangkan air laut di dalam kolamnya supaya seolah-olah dia hidup di dalam laut. Ini tumbuhan sudah, hewan sudah, ikan pun sudah. Nah ini masuk nanti baru ke manusia. Ada atau tidaknya kula panjenengan sami Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Gusti Allah ingkang mbetahaken kula napa kula panjenengan sami ingkang mbetahaken Gusti Allah? Ya. Ini nanti menjadi pertanyaan refleksi terakhir sebelum nanti masuk membahas surah Ali Imran 103. Ibarat manusia itu adalah tumbuhan, ibarat manusia itu adalah hewan. Meskipun sebagian para cendekiawan menyebut manusia itu ya upahnya seperti hewan. Wong bisa saja laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin. Terus kalau saya mengatur manusia itu seperti hewan, tidak perlu sakit hati. Banyak orang itu kalau mungkin mengumpat atau marah-marah itu suka nyebut nama hewan. Padahal hewannya tidak pernah salah. Tapi tidak pernah membayangkan kalau hewan itu mengumpat terus nyebut menungso. Lalu yang terakhir manusia. Memang manusia ini menjadi spesies yang istimewa. Kalau bisa menggunakan seluruh kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala menjadi makin luar biasa. Akan tapi seandainya tidak mampu bersyukur dan memaksimalkan titipan Allah, maka akan menjadi tempat yang radadnahu asfala safilin. Nah, midangat keterangan ayat yang lain ya, kal an'ami ulaika kal an'ami balhum adall. Lebih rendah daripada hewan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Kalau bumi ini akan tetap ada meskipun tidak ada tumbuhan, air laut pun juga akan tetap ada tanpa adanya ikan. Dan bumi ini juga akan tetap ada meskipun pohonnya sudah tidak ada. Kalau ini contohnya insya Allah sudah banyak. Pohonnya diambil diganti tanaman yang lain, atau mungkin pohonnya diambil dikeruk hasil kekayaan buminya. Buminya kan tetap ada, tapi pohonnya tidak ada. Lah kalau panjenengan sami ini menggunakan tamthil yang saya sebutkan di awal tadi, mugi-mugi juga bisa menyadari pilih kalau panjenengan sami ini yang tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh saja setiap manusia berganti silih waktu, yang satu meninggal, yang satu hidup, yang satu hidup, yang satu meninggal, itu semua sangat bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Mila saking menika ini menjadi pengantar kalau panjenengan sami dipun pesan dari Allah Subhanahu wa taala wa'tasimu bihablillahi jami'an. Kalau panjenengan sami kapurih bujingan sing kenceng. Kalau orang naik bis itu dilalah kecepatan tinggi. Ini ibarat miniatur kehidupan dunia Bapak Ibu. Dunia itu dengan segala persoalannya kan wonten sing puterane. Kalau boleh pilih Bapak Ibu, puteranya pelan atau banter? Ada kalanya orang itu Yusuf banter mas, main kayak dan tekan gori. Wonten sing kula niku lim mlampah pun angel mas dia. Jadi kalau dipun suni virtual sing banter napa sing alon-alon itu, saya kira ini adalah bagian daripada rahasia Allah Subhanahu wa taala. Ada kalanya orang itu diuji Allah, kakinya mungkin terpelitir jatuh sakit. Panampani pun menerimanya itu disyukuri alhamdulillah. Tergantung tiang ingkang bawah sama-sama kejadiannya jatuh limlung-melung, itu tidak pernah ada habisnya. Mila Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apapun itu perputarannya, apapun itu usianya, Allah pesan wa'tasimu bihablillahi jami'an. Berpegang teguhlah padha bujingono marang hablillah. Hablun itu dalam bahasa Arab dimaknai sebagai tali yang kencang. Lalu diserap di dalam bahasa Indonesia menjadi apa Bapak Ibu? Kabel. Kabel itu untuk apa fungsinya Bapak Ibu? Menyambungkan antawisipun aliran listrik satu dengan aliran listrik yang lain. Perantaranya kabel. Kalau soal tali, dulu pas kecil ada itu tugas nambel apa nih Bapak Ibu? Lambatan suara. Mungkin Bapak Ibu juga masih. Saya ingat itu waktu SD. Itu untuk menunjukkan bahwa bukti ilmiahnya benda padat itu bisa mengalirkan getaran dan getaran menghasilkan suara. Hari ini kabelnya tidak terlihat, tapi WA-nya, box-nya sampai di mana? Jadi ini ada rambatan-rambatan yang tidak terlihat sampai di tempat kita. Kalau 20 tahun, 50 tahun yang lalu ini sudah disebut wong pinter kita. Tapi hari ini wong pinternya sudah bergeser menjadi alat teknologi yang manusia tidak pernah pikirkan. Itu semua Bapak Ibu yang dirahmati Allah gambaran perjalanan habl di dalam imajinasi manusia. Nah, kalau panjenengan sami, mungkin sami tidak terputus dari sambungan. Kalau kabel itu listrik, berarti aliran apa menika? Dumateng Allah Subhanahu wa taala. Penggalan yang kedua, wala tafarraqu. Iya. Kalau listriknya mati, matur nuwun ini. Contohnya langsung real ya Bapak Ibu. Jadi kalau listriknya pedot, suara saya tidak bisa sekeras ini.
berarti dapat dimaknai pula kalau kula panjenengan sami sambungannya juga pedot, ini lebih kurang samilah. Alhamdulillah kalau yang mengingatkan itu segera datang, maka segera sambunglah kalau panjenengan sami dengan Allah. Tapi kalau teknisinya lama, nah, keburu makin jam itu pun pengajiannya bubar kan. Jadi kalau sambungannya itu terlampau lama, alhamdulillah pun kalau panjenengan sami juga akan meskipun sudah lama haji, sudah lama tertaut kepada Allah, tapi kalau tidak diistiqomahkan bisa saja terkotak. Wala tafarraqu, dan jangan tercerai-berai. Soal isu tercerai-berai ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di dalam sejarah kebudayaan Islam, umat Islam selalu dari waktu ke waktu mendapat batu ujian. Paling boten saat wafatipun Rasulullah Muhammad SAW. Isunya tidak jauh-jauh dari dua persoalan utama. Satu adalah persoalan politik, yang kedua adalah persoalan kewilayahan. Maka yang menjadi menarik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini adalah bagaimana sikap para pemimpin muslim dunia mengenai apa yang dilakukan oleh Iran dan Israel. Maka insya Allah akan ada paling betul dua itu polar, ada bagian yang setuju dan tidak setuju, dan melihat dengan beberapa sudut pandang. Saya hanya ingin matur Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat menikah ingin mengajak kula panjenengan sami, Islam itu adalah rahmat, menjadi sarana berkumpulnya orang-orang yang beriman kepada Allah dengan berbagai, ini baru membahas Iran Palestina saja sudah beda. Yang hari ini puasa sinten boleh angkat tangan. Ini baru menentukan tanggal ya. Maka saya waktu itu pernah mantap di beberapa tempat itu, umat Islam itu PR-nya masih panjang. Sebab untuk menentukan hajat hidupnya setiap hari saja, mereka masih belum sepakat. Di saat kalau sudah membahas pekerjaan, mereka sepakat. Apa mas? Tanggal 0, tanggal pun sepakat itu Pak. Kalau sudah matur tanggal 6, tanggal 2, pun dados titenan. Tanggal 6 di siji ngasih itu. Tanggal 2, tanggal selawe antos 30 siji. Membayangkan kalau tanggalan itu belum pasti, ini pekerjanya, utawi karyawannya, stafnya itu pun protes harusnya. Sebab tanggalannya dereng cedol. Lemungan dereng tanggal siji nih Pak. Kalau bagi si penyedia pekerjaan betul apa-apa ditunda, lumayan untuk sedino kan sedikit kiok gitu. Tapi kalau bagi pekerjaannya tanggal satunya belum pasti, maka beberapa waktu terakhir salah satu organisasi mengusulkan adanya unifikasi. Unifikasi itu penyatuan minimal, ini baru minimal dalam kesepakatan penanggalan Hijriah Islam internasional. Sebab dengan begitu, insya Allah mulai dari kecil-kecil itu, maka perlahan namun pasti termasuk isu nanti politik dan yang lain sebagainya akan diupayakan bisa satu pandangan, satu visi. Namun kalau dari urusan itu saja belum, ya kita berdoa bersama-sama semoga orang yang mendapatkan amanah untuk menyatukan ide-ide menikah dengan kesadaran bahwa ayat ini itu menjadi penting. Tanpa itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang harus dikedepankan tasamuh. Tasamuh itu menghargai pilihan satu dengan yang lain. Yang hari ini puasa, besok puasa, kalau ini malah nonton sing usul kali itu. Terus nek kula menika nek poso teng dinten Mas. Wah, tapi pun niku wae. Jumat nggih poso, Sabtu yo poso, Ahad nggih poso. Wah, kreatif niku wae. Maksudnya ini, ya Allah. Jadi hemat kami nggih pilih salah satu di antara keduanya. Kalau milih Jumat ya berarti sama Sabtu. Kalau mau Sabtu berarti sama Ahad. Kecuali sudah puasa sehari Kamis sih.
Ini pesan untuk semua kula panjenengan sami, saya kira pengamalannya yang luar biasa perlu perjuangan. Wala tafar. Penggalan yang ketiga, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bagaimana cara kula panjenengan sami menika saged tersambung dumateng Allah Subhanahu wa taala dan boten tercerai-berai wal quru ni'matallahi. Ayat ini ingin merecall pengalaman, memanggil ulang pengalaman masa lalu orang jahiliyah waktu itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena hidupnya itu kabilah-kabilah, bani-bani ngoten. Sehingga mereka dalam rangka untuk bertahan hidup seringkali melewati batas hak dan kewajiban masing-masing di antara mereka. Nah, hukum menika harapanipun saged mengatur hak dan kewajiban yang akan diberikan antawisipun manusia satu dengan manusia yang lain, kelompok satu dengan kelompok yang lain. Nah, waktu itu karena hukumnya masih siapa yang kuat dia yang menang, itu nanti kan ke belakang terus masuk ke dalam isu perempuan, karena perempuan dianggap lemah. Lajan di dalam kehidupannya mereka terpinggirkan, alih-alih hanya sekedar dipinggirkan bahkan dibunuh karena dianggap tadi nopo boten kuat. Padahal dalam kehidupan hari-hari kula panjenengan sami Bapak Ibu insyaallah pirsa bahwa soal kuat atau tidak kuat ini bukan berdasarkan gender laki-laki perempuan. Tasih kemutan waktu pengalaman Covid, berapa banyak keluarga kelimpungan. Bapak-bapak merasa aku kuat aku nyambut dulu. Oke, kalau memang itu yang menjadi alasan kuatnya karena memiliki pekerjaan, bagaimana setelah Covid? Ketika bapak-bapak kemudian diputus dari pekerjaannya, apakah masih ingin jumawa dengan pekerjaannya? Kemudian menjadikan istrinya misalkan manusia nomor 2. Jadi tampaknya perlu penyadaran yang lebih tinggi daripada hanya sekedar membanggakan apa yang kemudian Allah titipkan hari ini. Kalau membahas pernikahan, perkawinan berarti soal kerjasama. Kalau di dalam kehidupan sehari-hari berarti waktu itu dengan datangnya Islam Bapak Ibu yang dirahmati Allah lalu menghapus sekat-sekat tadi. Kabilah-kabilah yang sebelumnya saling berseteru disatukan di dalam innamal mu'minuna ikhwatu. Sesungguhnya setiap orang yang beriman itu bersaudara. Lalu nanti kepanjangannya dalam pembahasan fikih ada namanya hubungan fikih muamalah. Bagaimana antara penjual dan pembeli, termasuk dilarang mengambil hak orang lain dan seterusnya diatur. Sehingga hak-hak pribadi maupun hak-hak kelompok masyarakat itu terlindungi. Sebelum itu, ya, mereka berperang. Mati satu, dicari orangnya nggak ketemu, balas membunuh dan seterusnya. Akhirnya saling membunuh dan berperang satu dengan yang lain. Matur bahasan bunuh-membunuh waktu itu sampai ada bulan haram, ini kan pas bulan Muharram. Ada kalau dalam bahasa peperangan berarti bulan Muharram, utawi bulan-bulan yang 4 itu, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan di tengah-tengah bulan Rajab itu masa senjata. 4 bulan ini nggak boleh berperang, tapi kalau di luar ini itu kemudian berperang. Itu sejarah masa lalunya. Ilo il kuntum a'daan. Pada semantan sama bermusuhan. Fa'alla wa baina qulubikum. Ilo Allah Subhanahu wa taala itu menyatukan hati-hati kamu sekalian yang sebelumnya saling berseteru, kemudian justru saling bertemu. Ilo kalau sudah begitu fa'asbahtum. Kalau arti perkataannya isu-isuan, ya. Isu-isuan itu berarti cepet-cepetan, cepet-cepetan mengingat apa ni'matihi ikhwana. Dengan alasan apapun, saya ulangi, dengan alasan apapun, dalam keadaan perang maupun dalam keadaan damai, yang paling menguntungkan, itu adalah perdamaian.
Meskipun dalam bahasa politik itu peperangan itu juga ada sebagian yang diuntungkan. Sinten yang diuntungkan yang mencari keuntungan dari perang kan betul. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Muhammad SAW selalu menjadikan dalam fikih jihad itu peperangan bagian pintu terakhir. Ketika negosiasi bisa dijalankan, diplomasi dan seterusnya, maka insya Allah itu yang ditempuh. Dan seandainya dalam keadaan darurat, maka peperangan baru ditegakkan. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini masih menjadi PR, ayat yang panjang. Saya ingin menutup ngaji menika dengan satu kula panjenengan sami ampun ngantos mati listrik nggih. Kalau listriknya mati nggih siap-siap jajet datang mawon. Sehingga sewaktu-waktu dibutuhkan ujian datang, kula panjenengan sami tetap tersambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Ingkang nomor kali diupayakan jangan sampai terjadi perpecahan. Sebab selalu perdamaian, kesatuan itu lebih menguntungkan, lebih menjadikan manah kula panjenengan sami menika tenang dibandingkan perpecahan. Makaten mawon Bapak Ibu ingkang saged kula aturaken, kathah lepat anggen kula matur nuwun pamunten. Asru minallah wa fatun qarib wa basyiril mukminin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.